seperti ia menangis, tapi yang keluar adalah darah. Pupil matanya sudah tidak berespon. Mama, tolong. Hai guys, makasih buat yang udah klik video ini, and welcome back to another day, another story. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung aku di channel ini, dan juga kalian yang sudah kirim-kirim DM untuk ide-ide seru yang dibahas di video ini. Oh iya, karena bulan ini bulan puasa, video ini bagus banget nih buat nemenin kalian yang sedang berbuka puasa ya, karena ceritanya pasti bakal seru banget. So guys, di video kali ini aku akan ngebahas peristiwa yang dialami oleh 3 teknisi PLTN terjadi di tahun 1999 silam, dan menjadi suatu hal yang sangat menghebohkan, bahkan menjadi kisah manusia yang terpapar radiasi nuklir terbesar sepanjang sejarah guys. Ya, salah satu teknisi tersebut bernama Hisashi Ouchi. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar tentang kisah ini, karena memang benar sudah banyak sekali yang membahas tentang kasus ini. Tapi nggak ada salahnya juga aku akan mencoba untuk mengulik kasus ini sekarang. Jadi kita langsung aja, let's get started. Jepang diketahui adalah negara dengan 30% listriknya itu berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir pada saat itu. Jadi terdapat beberapa daerah di Jepang ini yang digunakan sebagai pusat untuk pabrik yang berhubungan dengan tenaga nuklir ini guys. Salah satu daerahnya yaitu Tokaimura di prefektur Ibaraki, Jepang. Proses produksi pada pabrik nuklir Tokaimura ini dibagi menjadi 2 fasilitas, yaitu fasilitas Donen dan fasilitas GCO. Dimana di sini secara garis besar, fasilitas Donen ini merupakan pabrik pengolahan limbah nuklir. Sedangkan fasilitas GCO adalah pabrik pengolahan bahan bakar nuklir guys. Dan ternyata sampai saat ini sudah terdapat 2 kecelakaan nuklir yang terjadi pada pabrik di Tokaimura guys. Kejadian pertama terjadi pada 11 Maret 1997, yaitu terjadi sebuah ledakan di pembangkit Donen yang disebut juga dengan kecelakaan Donen atau Donenjiko. Ini dikarenakan karena limbah nuklir yang dipanaskan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga terjadi ledakan yang menyebabkan kaca jendela pecah sehingga melepaskan asap ke udara. Dan di hari yang sama, terdapat lebih dari 21 orang terkena radiasi secara langsung guys. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, masih pada minggu yang sama, karena diperkirakan radiasinya sudah mereda, jadi diutuslah para pekerja untuk memperbaiki kaca atau jendela yang pecah tersebut. Namun malah setidaknya 37 pekerja terkena tingkatan radiasi yang bahkan lebih tinggi dari 21 orang sebelumnya guys. Dan benar saja, seminggu setelah kejadian tersebut, pusat meteorologi setempat mendeteksi tingkatan cesium yang melebihi batas wajar atau melebihi ambang batas 40 km atau 25 mil di barat daya pabrik Donen tersebut. Jadi radiasinya tuh bahkan sudah menyebar sejauh itu loh. Jadi paparan sinar gamma dari cesium ini sangat berbahaya guys, terutama untuk kesehatan manusia, dimana dalam jumlah kecil saja itu bisa menyebabkan kanker, apalagi dalam jumlah yang sangat besar itu bisa menyebabkan luka bakar yang sangat parah, bahkan luka radiasi hingga kematian. Namun bukan kejadian yang pertama itu yang akan kita bahas pada kasus kali ini guys, tapi kejadian yang kedua kalinya terjadi di tahun 1999. Kejadian ini disebut dalam bahasa Jepangnya Tokaimura GCO Rinkai Jiko, tepatnya pada 30 September 1999 dan berujung pada terdapatnya 2 korban jiwa guys. Yang kedua ini terjadi di pabrik GCO, di mana pabrik GCO ini seperti yang aku katakan di awal, pabrik yang mengolah bahan bakar nuklirnya. Oke, kita masuk ke kronologinya. Untuk informasi awal, sebenarnya semua tahapan proses atau produksi dari produk nuklir ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan SOP dalam bekerja. Karena berhubungan dengan produk atau bahan nuklir yang sangat memiliki resiko tinggi, terutama pada para pekerja ataupun pada lingkungannya juga, sehingga dibutuhkan juga para pekerja yang memenuhi kualifikasi dan sangat berpengalaman untuk melakukan prosedur dengan aman. Karena jika tidak, bisa saja dalam prosesnya mengalami gagal produksi
produksi sehingga menyebabkan radiasi ataupun ledakan, guys. Nah, diketahui biasanya setiap bulan menjelang tanggal 30, staf di PLTN Tokai Mura tersebut harus menjaga proses pelarutan dan pencampuran uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranil nitrat. Jadi intinya itu adalah merupakan produk dari nuklir yang harus disiapkan tiap bulannya gitu, guys. Dan produk yang diminta oleh atasan PLTN tersebut harusnya sudah siap pada tanggal 28-nya, guys. Namun karena waktunya sudah mepet, uranil nitrat tersebut tidak bisa disiapkan dengan baik atau tepat waktu oleh para staf. Mereka akhirnya menempuh banyak jalan pintas untuk memenuhi deadline dari atasan mereka. Saat itu, 3 orang teknisi yang bernama Hisashi Ouchi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa berniat mempercepat proses pembuatan bahan bakar nuklir tersebut. Namun ternyata kali itu adalah pertama kalinya mereka menggunakan reaktor nuklir yang baru yang belum pernah mereka gunakan sama sekali, dan mereka pun belum pernah mengikuti simulasi atau pelatihan untuk menggunakan reaktor nuklir tersebut, guys. Yang berarti mereka di sini kurang pengalaman atau tidak qualified untuk menggunakan alat baru tersebut, guys, sehingga terjadilah sebuah kesalahan. Jadi sebenarnya untuk memasukkan dan mencampurkan bahan-bahan nuklir tersebut harus melewati beberapa step atau proses, dan prosedurnya itu ada gitu loh, guys. Jadi ada tahapannya. Ini aku kasih tahu sedikit proses-proses yang seharusnya dilewati ya, guys ya. Karena panjang dan ribet banget, jadi aku agak sedikit baca nih. Jadi sesuai SOP ini dimulai dari melarutkan bubuk uranium oksida dalam asam nitrat dalam tangki pelarutan terlebih dahulu. Kemudian mentransfernya sebagai larutan uranil nitrat yang murni ke dalam kolom penyimpanan untuk pencampuran. Nah, kemudian diikuti dengan pemindahan ke tangki pengendapan. Nah, dipindahkannya juga ini harus sedikit demi sedikit gitu, nggak langsung sekalian. Dan batas uranium tangki presipitasinya hanya 2,4 kg, guys. Jadi intinya mereka bertiga di sini tidak melakukan sesuai tahap prosedur tersebut tadi, di mana operator diizinkan untuk mempercepat prosesnya dengan memasukkan langsung ke dalam tangki presipitasi, di mana itu udah jelas sekali bertentangan dengan prosedur yang ada. Bahkan mereka langsung memindahkan 7 wadah yang berisi uranil nitrat, di mana jumlah semuanya adalah 16 kg. Sedangkan kalian ingat batas maksimumnya saja 2,4 kg. Ini malah 7 kali lipat dari batas yang seharusnya loh. Jadi posisinya pada saat itu, awalnya Shinohara yang menuangkan cairan. Si Yokokawa mulai memegang corong tempat di mana Shinohara menuangkan cairannya. Tetapi akhirnya Hisashi Ouchi mengambil alih sementara dan Yokokawa duduk di meja kamar sebelah berjarak 4 meter dari tangki. Akhirnya posisinya menjadi Hisashi Ouchi lah yang berada paling dekat dengan tangki, dan Shinohara tetap menuangkan larutannya ke dalam tangki pencampuran langsung dari ember baja. Ketika pada ember ke-7 larutan tersebut sedang ditambahkan, belum selesai semuanya masuk ke dalam tangki, tiba-tiba ada kilatan cahaya biru yang diduga di situ terjadi reaksi nuklir dan menghasilkan radiasi gamma, sehingga alarm radiasi gamma pun berbunyi. Pada saat itu mereka menyadari telah terjadi sesuatu yang mengerikan dan mencoba segera melarikan diri. Tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil lari terlalu jauh. Hisashi Ouchi berhasil sampai ke ruang ganti terdekat, di mana dia langsung merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, muntah dan pingsan. Shinohara kesulitan berlari terlalu jauh dan Yokokawa dapat berlari sedikit lebih jauh sebelum mereka akhirnya berdua juga pingsan. Kejadian itulah yang membuat mereka terkena radiasi nuklir, guys. Ouchi di sini yang tubuhnya posisinya paling dekat dengan tangki terkena tingkat radiasi sebesar 17 sievert, di mana sievert ini adalah satuan efek biologis akibat radiasi. Ini bahkan menjadi dosis radiasi yang paling tinggi atau tertinggi yang diterima manusia, karena padahal 8 sievert saja itu sudah sangat fatal loh, guys. Sementara Shinohara di sini menerima tingkat radiasi 10 sievert dan Yokokawa menerima tingkat radiasi 3 sievert. Ketiga teknisi tersebut pertama-tama dibawa ke rumah sakit setempat sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke Institut Nasional Ilmu Radiologi di Prefektur Chiba. Di antara ketiga teknisi yang terpapar radiasi, yang paling mendapatkan perhatian saat itu adalah Hisashi Ouchi, karena dialah yang paling dekat dengan tangki dan terpapar radiasi yang paling tinggi. Diperkirakan jumlah radiasi yang diterima oleh tubuh Ouchi ini setara dengan yang terjadi pada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, guys. Kebayang nggak gedenya kayak apa? Setibanya di rumah sakit, Ouchi ini masih terlihat sangat baik-baik saja. Bahkan setelah beberapa hari berikutnya pun, dia tampak sangat normal, sehingga para dokter sempat terkejut juga. Dan
tidak tampak ada luka bakar, hanya lengan kanannya yang tampak membengkak dan sedikit memerah, tapi dia sepenuhnya sadar dan mampu untuk melakukan percakapan. Namun tes darah menunjukkan hal sebaliknya guys, bahwa tingkat sel darah putih dan limfositnya sangat rendah, bahkan sel darah putihnya hampir mendekati nol. Yang berarti di sini dia tidak memiliki sistem kekebalan tubuh lagi, dan juga didapat bahwa kromosomnya pecah seperti kaca, yang artinya sudah rusak total. Jadi manusia tanpa kromosom berarti selnya sudah tidak bisa beregenerasi dan tubuhnya sudah tidak bisa sembuh guys. Setelah dirawat di ICU guna mendapatkan pengobatan kanker untuk meningkatkan sel darah putihnya, di hari ke-6 Ouchi akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Universitas Tokyo karena membutuhkan alat dan penanganan yang lebih intensif serta langsung ditempatkan di ruangan yang steril. Ouchi menjalani transfusi sel induk perifer pertama di dunia pada saat itu, sehingga diharapkan ia dapat kembali menghasilkan sel darah putih. Disinilah kakak perempuan Ouchi menyumbangkan sel darah putihnya untuk transfusi. Dilaporkan juga bahwa Hisashi Ouchi tidak menyadari kondisi sebenarnya saat itu, dan ada seorang perawat yang ingat akan kata-kata Ouchi, "Saya pikir saya bisa keluar dari rumah sakit 1 bulan atau lebih, tapi ternyata butuh waktu lebih lama ya." Itu perkataan yang diingat oleh seorang perawat. Akhirnya setelah 1 minggu berada di rumah sakit, Ouchi menunjukkan gejala penyakit radiasi, di mana kulitnya sudah mulai mengelupas. Keterangan dari perawat yang saat itu hendak melepaskan kabel monitoring atau alat vital yang selalu ditempel di dada, saat dilepas kulitnya pun ikut terlepas guys, benar-benar terlepas. Dan mengingat kondisi sel yang tidak dapat beregenerasi lagi, tidak ada kulit baru yang tumbuh atau terbentuk untuk menggantikannya. Rambutnya bahkan botak di minggu awal pengobatan ya, karena pengobatan kanker juga ya guys ya. Semakin hari kian memburuk, di mana sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar parah hingga organ bagian dalamnya rusak parah. Ia diberikan banyak darah, cairan, dan obat-obatan yang bahkan saat itu belum tersedia di Jepang. Jadi semuanya diimpor guys, karena kasus ini sangat mendapatkan perhatian khusus. Jadi si Ouchi ini menjadi pasien prioritas di Jepang pada saat itu. Dan di saat ini juga Ouchi sudah mulai merasa putus asa. Walaupun ia sudah sulit untuk berkomunikasi, ia sempat mengeluarkan kata-kata, "Mo iya da, aku sudah tidak tahan lagi. Ouchi ni kaeritai, aku mau pulang ke rumah. Okasa onegai, mama tolong." Seperti itu yang ia sempat ucapkan. Ya gimana enggak ya guys ya, kita aja nggak kebayang bagaimana rasa sakit yang ia rasakan saat itu. Akhirnya Ouchi kembali mengalami kesulitan bernafas, sehingga Ouchi dipasangkan ventilator dan berada dalam kondisi koma. Berlanjut pada hari ke-18, ternyata jumlah sel darah putih Ouchi menunjukkan peningkatan. Tampaknya transfusi dari sel perifer tersebut berhasil, tetapi seminggu kemudian hasil tesnya bahwa radiasi juga menyerang dari sel transfusi tersebut. Jadi karena jumlah radiasi yang berada dalam tubuh Ouchi itu sangat besar, sel transplantasinya tersebut pun menjadi rusak. Jadi nggak diterima baik oleh tubuh Ouchi guys. Pada hari ke-27 saat dilakukan endoskopi atau pemeriksaan usus, diketahui selaput lendir pada usus Ouchi menjadi putih dan mulai meleleh guys. Dan ia pun mulai mengalami diare yang berat, dan 3 minggu kemudian ia mulai mengalami pendarahan. Ouchi mulai menerima transfusi darah, bahkan pernah sebanyak 10 kantong dalam 12 jam. Karena Ouchi mulai kehilangan sejumlah besar cairan, 10 liter sehari, itu kurang lebih 2,5 galon air hilang melalui kulitnya, hingga para medis harus membungkus kulitnya dengan kain kasa khusus. Dikarenakan tubuh Ouchi itu semakin parah kondisinya, bahkan saat penggantian perban saja atau penggantian kasa itu dibutuhkan waktu 3 jam, dan ruangan harus dipanaskan terlebih dahulu karena tubuh Ouchi ini tidak bisa mempertahankan panasnya sendiri guys. Dan perban-perban atau kasa yang dilepas ditimbang untuk mengetahui berapa banyak cairan yang keluar dari tubuh Ouchi, sehingga mereka juga tahu berapa banyak cairan yang harus diterima oleh Ouchi. Untuk informasi guys, efek umum dari penyakit radiasi yang orang-orang ketahui adalah salah satunya rambut yang rontok, sama seperti dengan pasien kemoterapi. Tetapi karena Ouchi ini menerima sangat banyak atau tingkat radiasinya sangat tinggi, bahkan kukunya rontok dan kelopak matanya sudah tidak bisa menutup kembali. Bahkan ada perawat yang mengatakan dia berdarah dari matanya seperti ia menangis, tapi yang keluar adalah darah guys. Aduh, nggak kebayang sumpah. Dokter pun akhirnya melakukan transplantasi kulit karena semua jaringan kulit dan pori-pori Ouchi sudah rusak. Bahkan transplantasi kulit tersebut dilakukan hampir setiap hari dengan menggunakan kulit buatan atau bioskin, tetapi hasilnya tetap tidak bisa menempel dengan sempurna. Tetap copot-copot seperti itu, bahkan ototnya pun terlepas dari tulang guys. Pada hari ke-59 di rumah sakit, tepatnya pada 27 November 1999, Ouchi sempat mengalami henti jantung dalam 49 menit sebanyak 3 kali.
kali, namun dokter saat itu berhasil menyelamatkannya dengan alat kejut jantung. Tapi walau tim medis berhasil untuk membuatnya kembali hidup dengan transfusi darah dan cairan serta berbagai obat-obatan agar denyut nadinya kembali stabil, tapi saat ini Ouchi sudah sepenuhnya menggunakan ventilator dan fungsi hati dan ginjalnya sudah mulai mati total. Bahkan gelombang respon otaknya pun sudah sangat sedikit terdeteksi, pupil matanya sudah tidak berespon. Pada titik ini, Ouchi seolah sedang berada di ambang antara mati dan hidupnya. Namun akhirnya keluarganya Ouchi juga menyatakan untuk membiarkan saja Ouchi pergi dengan tenang, mengingat kondisinya sudah sangat buruk, bahkan untuk dipertahankan pun sangat menyakitkan bagi Ouchi. Sehingga di hari ke-83-nya di rumah sakit, jantung Ouchi kembali terhenti dan kali ini dokter atau tim medis tidak melakukan resusitasi atau kejut jantung untuk menyelamatkan nyawa Ouchi. Akhirnya Hisashi Ouchi meninggal dunia karena kegagalan multi organ pada 21 Desember 1999 pukul 11.21 waktu setempat. Rekan Ouchi, Masato Shinohara, yang terkena paparan radiasi sebesar 10 sievert hanya sanggup bertahan selama 7 bulan di rumah sakit yang pada akhirnya meninggal dunia pada 21 April tahun 2000. Shinohara dinyatakan meninggal karena pneumonia kronis dan gagal hati. Selama 7 bulan dirawat di Rumah Sakit Universitas Tokyo, ia pun menjalani hal yang sama dengan Ouchi, yaitu cangkok kulit, transfusi darah, dan perawatan kanker walaupun cuma sedikit keberhasilannya. Sisa hidupnya juga menderita karena sakit dan karena ia tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa menuliskan pesan untuk keluarga dan tenaga medisnya. Sementara itu, rekan Ouchi lainnya, Yutaka Yokokawa, sempat dirawat selama 3 bulan di rumah sakit yang sama dan dipulangkan pada Desember 1999. Walaupun saat itu kondisinya belum sepenuhnya sembuh. Namun nasib Yutaka Yokokawa juga tidak seberuntung itu, guys. Pada 11 Oktober 2006, polisi menangkap 6 mantan eksekutif dan karyawan GCO dengan kecurigaan atas kelalaian profesional. Salah satunya adalah Yutaka Yokokawa, korban ketiga yang satu-satunya selamat dari kejadian tersebut. Kenapa demikian? Karena saat kejadian diketahui Yutaka lah yang seharusnya bertugas mengawasi Ouchi dan Shinohara, namun secara keliru memasukkan hampir 7 kali lipatnya dari uranium nitrat yang seharusnya dimasukkan ke dalam tangki presipitasi. Bagaimana dengan kondisi kelanjutan pabriknya? Setelah kejadian itu, akhirnya GCO kehilangan lisensi akibat hukumannya karena merevisi manual operasi itu secara ilegal. Pabrik itu masih dalam keadaan kritis. Radiasi tersebut menciptakan panas sehingga tangki baja yang digunakan untuk mencampur bahan bakar tersebut harus direndam di dalam air dingin terlebih dahulu. Pendinginan tangki ini berlangsung selama 20 jam. 27 pekerja terkena radioaktif tambahan pada proses ini. Jadi pada saat itu 310.000 orang pada jarak 6 mil dari pabrik tersebut diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah dan orang-orang yang tinggal dalam jarak 350 meter harus dievakuasi. Kasus Hisashi Ouchi ini pun tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai bentuk kekejaman dalam dunia medis untuk penelitian. Karena melihat DNA yang sudah rusak, sejumlah orang merasa apa yang dilakukan oleh para ilmuwan ini, walaupun memang tujuannya untuk mengupayakan keselamatannya Ouchi, tapi dirasa sudah keterlaluan. Mereka beranggapan bahwa itu hanya membuat Ouchi mengalami perpanjangan rasa sakit saja. Jadi saat itu terjadilah kecaman publik atas rasa Ouchi tersebut disampaikan kepada para medis di Jepang saat itu. Publik itu sangat dibuat marah ketika pada hari ke-59 saat jantung Ouchi sempat terhenti selama 3 kali, Ouchi malah dihidupkan kembali, bukan dibiarkan pergi atau meninggal dengan tenang saat itu. Karena dari tubuhnya dan juga kondisinya saat itu memang sudah tidak memungkinkan untuk hidup, tapi tetap dipaksa atas dasar penelitian. Kematian Hisashi Ouchi ini mendapat perhatian dari seluruh warga Jepang, bahkan Perdana Menteri Jepang saat itu yang bernama Keizo Obuchi menyatakan bela sungkawa terhadap keluarga Ouchi dan berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan nuklir dan mencegah kecelakaan lebih lanjut. Jadi harapannya memang di sini bahwa orang-orang yang menjalankan atau bekerja di tempat-tempat seperti Tokaimura ini belajar dari kesalahan yang lalu, khususnya pada kasus Ouchi ini, sehingga tidak akan pernah terjadi hal yang sama lagi, atau jika memang demikian dapat ditangani lebih baik lagi. Oke guys, itu tadi kasus tentang Hisashi Ouchi. Menurut kalian gimana? Tragis banget kan? Komen di bawah ya. Jangan lupa klik like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ngupload video baru. Oh iya, jangan lupa follow aku juga di IG @agitas_23. DM ide-ide menarik dan seru untuk aku bahas di video berikutnya. Oke guys, arigato. See you. Bye-bye.